Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Khadijah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan memberikan kultum ya, dengan judul keberkahan ya. Keberkahan ya, setiap manusia, setiap muslim mendambakan yang namanya berkah dalam kehidupannya, dalam pernikahannya, dalam pendidikannya, dan dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dia. Dan apa itu keberkahan? Nah, keberkahan adalah, kalau dalam bahasa Arab itu artinya kenikmatan, dan Imam Al-Ghazali memaknai kata berkah itu sebagai bertambahnya kebaikan ya. Kemudian siapa yang tidak mau gitu kan hidupnya senantiasa bertambah-tambah kebaikan yang berlimpah luas. Nah, berkah ini bukan hanya dari segi materi ya, berupa harta benda, tapi juga dalam bentuk kepuasan ya, kenikmatan spiritual yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilihat oleh mata gitu ya, hanya bisa dirasakan oleh hati yang beriman ya. Dalam hati orang yang hatinya tuh merasa lapang, tenang, nyaman, nah itu pun keberkahan ya. Jadi bukan hanya dimaknai sebagai harta benda ya, secara fisik yang terlihat gitu, tidak, tapi bisa dimaknai lebih luas daripada itu. Kemudian keberkahan ya, itu merupakan sesuatu yang harus senantiasa kita minta dan harus diupayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah sang pemilik keberkahan itu sendiri. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Nah, jadi kemudian sebab-sebab turunnya keberkahan apa aja sih gitu kan. Yang pertama itu harus mendasari segala sesuatunya itu dengan keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa Allah itu meminta penduduk negeri gitu, kita gitu ya, untuk beriman dan bertakwa. Nah, Allah sudah menjanjikan keberkahan untuk mereka itu yang beriman dan bertakwa, berkah dari langit dan dari bumi ya. Kemudian yang kedua, beramal soleh dan berikhtiar memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan semua makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ya. Nah, amal soleh menjadi kunci ya. Amal soleh menjadi kunci pembuka keberkahan ya. Jadi perbanyaklah amal soleh dan tingkatkanlah kualitas amal soleh kita itu ya. Jadi bukan hanya segi dari banyaknya, tapi juga dari kualitasnya. Nah, insya Allah Allah menjanjikan kehidupan yang baik, nah, dan juga pahala yang lebih baik gitu. Artinya apa? Bisa di dunia dan bisa di akhirat, itu Allah berikan keberkahan kepada mereka yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah ya. Itu udah pasti ya, kaum muslimin atau umat Islam yang beriman itu harus mengawali segala sesuatunya itu, mengawali harinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Rasulullah SAW bersabda, berkumpullah kalian atas makanan dan sebutlah nama Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan pada kalian di dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, menyegerakan diri dalam kebaikan dan membuang rasa malas di pagi hari. Rasulullah berdoa ya Allah berkahilah umatku yang bersemangat di pagi harinya.
Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, bulan Ramadan ini biasanya nih ya ada yang suka habis subuh tidur lagi ya gitu ya, terus kemudian lemas-lemas. Nah, mulai sekarang di bulan suci Ramadan itu harus selalu bersemangat ya. Alhamdulillah jika yang kemarinnya sudah selalu semangat ya di pagi hari, semoga Allah berkahi kehidupannya. Yang kelima, berlaku jujur dan melayani pelanggan dengan baik dan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli itu diberi pilihan selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya jujur dan menjelaskan kondisi barangnya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun bila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihilangkan keberkahan jual beli keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dikhususkan ya untuk penjual dan pembeli, artinya dalam hal muamalah ya, tidak boleh menyembunyikan ataupun berdusta atas barang yang dijualnya. Nah, jadi, dan yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah menguji hamba dengan pemberiannya. Barang siapa rela dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluasnya. Dan barang siapa tidak rela, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Nah, apapun yang Allah telah berikan kepada kita saat ini, hari ini yang kita miliki, maka ikhlas terima. Ya, rela ya, jangan menuntut mengeluhkan gitu ya. Perbanyaklah bersyukur, insya Allah akan Allah tambah nikmatnya di kemudian hari, insya Allah. Semoga Ramadan yang penuh keberkahan ini Allah berikan kepada kita juga keberkahan yang kita bisa rasakan di dunia ataupun di akhirat ya, dan kita harus senantiasa belajar ikhlas dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.